Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang dampak sosial informatika. Kali ini kita akan membahas tentang peran informatika pada bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 telah berlangsung cukup lama dan membawa dampak yang begitu besar bagi pendidikan Indonesia. Berbagai macam cara dilakukan untuk mewujudkan proses belajar mengajar agar tetap dapat berlangsung secara kondusif dan efisien di tengah maraknya kasus COVID-19. Belajar secara daring atau online merupakan pilihan pemerintah demi tetap dapat memenuhi standar pendidikan di Indonesia. Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan tatap muka atau luring pada saat itu dilakukan secara daring untuk dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Perkembangan teknologi digital dan informatika sangat penting dan dibutuhkan dalam sektor pendidikan agar proses belajar dan mengajar tetap dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran bisa dilakukan dengan video conference baik menggunakan Zoom, Google Meet, Skype, dan lain-lain, memanfaatkan media sosial atau bahkan melalui siaran televisi. 1. Manfaat positif pada pendidikan. Banyak manfaat yang akan kalian rasakan ketika menggunakan teknologi digital dan informatika dalam pendidikan, di antaranya A. Tenaga pendidik atau guru sangat terbantu untuk menciptakan berbagai inovasi dalam pembelajaran agar berjalan lebih menarik dan interaktif. Misalnya, dengan memanfaatkan media presentasi yang ditampilkan secara menarik dan kreatif seperti PowerPoint, Open Office Impress, Prezi, dan yang lainnya, atau menggunakan tampilan berupa video agar peserta didik bisa lebih fokus dan tidak jenuh dalam menerima materi. B. Materi pelajaran yang telah dibuat dapat dengan mudah diulang kembali kapan saja di luar jam pelajaran. C. Tenaga pendidik atau guru tidak akan kesulitan dalam mencari materi bahan ajar. Peserta didik juga lebih mudah mencari dan menggali informasi materi dari internet dalam buku digital atau e-book atau bentuk sumber materi lainnya. Banyak perpustakaan digital yang dapat kalian kunjungi secara gratis dari seluruh dunia. D. Memupuk pembelajaran dengan pendekatan kolaboratif dan kooperatif. E. Peserta didik akan lebih semangat dalam belajar, suasana belajar lebih interaktif dan menyenangkan. F. Teknologi digital dan informatika merupakan salah satu sarana peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup. G. Tenaga pendidik atau guru dapat menciptakan ide dan mengembangkan gagasan secara lebih luas, serta peserta didik dapat menemukan dan menggali ilmu lebih lanjut. Karena teknologi digital akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan berbagai informasi yang relevan dan positif yang mungkin tidak semua tersedia di buku atau modul yang diberikan oleh sekolah. H. Selain yang disediakan oleh tenaga pendidik atau guru, peserta didik dapat memperoleh informasi melalui aplikasi pembelajaran lain atau website yang ada di internet. Banyak media dari sumber belajar daring yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. I. Memudahkan tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan atau staf administrasi sekolah dalam pengelolaan administrasi pendidikan. 2. Dampak negatif pada pendidikan. Selain banyak manfaat yang akan kalian rasakan ketika menggunakan teknologi digital dan informatika dalam pendidikan, namun ada juga kekhawatiran sebagian orang terkait dampak negatifnya pada pendidikan. Beberapa yang kalian dapat cermati dan renungkan di antaranya: A.
Pada saat terkoneksi dengan internet, bisa saja kalian tersesat membuka tautan atau link yang dianggap melanggar norma susila seperti konten pornografi, konten yang dapat memicu tindakan kriminal, dan konten negatif lainnya. B. Mengganggu kesehatan mata dan tubuh bila terlalu sering dan lama memandang layar monitor atau kurang tidur, keluhan sakit otot tangan dan pundak, dan lain-lain. C. Tidak seimbangnya waktu belajar menggunakan perangkat digital dengan kegiatan lain secara fisik, sehingga badan tidak bugar dan kurang bersosialisasi dengan teman, sehingga cenderung menjadi individualis. D. Berkurangnya minat membaca buku secara langsung atau dalam bentuk buku fisik. E. Dalam memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tingkat kreativitas kadang menjadi berkurang karena berkecenderungan untuk melakukan proses penyalinan atau copy-paste. F. Dapat menimbulkan kecanduan atau adiksi yang mungkin saja dapat mengakibatkan sifat yang lebih menutup diri. Banyak aplikasi pembelajaran berbasis permainan atau game yang kadang menyebabkan kecanduan. G. Sering terjadinya pelanggaran lisensi dan hak cipta dalam penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran yang berbayar. H. Tidak semua teman-teman kalian di seluruh Indonesia dapat merasakan koneksi jaringan internet yang memadai, sehingga masih dirasakannya perbedaan aktivitas dan intensitas pembelajaran secara online. Ayo berdiskusi. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas DSI-K12-06. Pada aktivitas ini, kalian secara berkelompok diminta untuk menelaah manfaat dan dampak negatif media sosial dalam pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, diskusikan dengan teman dan buatlah daftar manfaat serta daftar dampak negatif media sosial dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, coba buat paparan kreatif dengan menggunakan beragam peraga atau program aplikasi presentasi untuk menyampaikan hasil penelaahan di depan kelas dan diskusikan dengan teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk mencatat semua hasil penelaahan dan diskusi tersebut pada jurnal aktivitas siswa. Ayo kita renungkan. Jenis aktivitas kelompok. Nomor aktivitas DSI-K12-07. Jawablah pertanyaan berikut ini, kemudian catatlah dalam jurnal aktivitas siswa. Apabila pandemi COVID-19 terjadi pada beberapa tahun sebelumnya, di mana teknologi digital dan informatika serta internet belum seperti saat ini, sehingga pembelajaran daring atau online tidak mungkin dilakukan, kira-kira menurut kalian bagaimana proses belajar mengajar harus dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, berilah beberapa asumsi sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.